Biasanya nih karya Imajinarin tuh bagus-bagus loh, tapi kok ini kayak gak jelek sih, tapi kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu loh. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z Cipalang Muda, yang dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, kali ini kita akan ngebahas film terbaru dari Imaginary yang berjudul Kakak Bos. Nah, premisnya ini menceritakan tentang kakak bos sendiri yang mencoba beralih profesi dari bodyguard profesional menjadi seorang penyanyi demi menyenangkan sang buah hatinya. Tapi tentunya perjalanan karir dia untuk menjadi penyanyi ini banyak masalahnya ya. Kira-kira filmnya seru nggak ya? Yuk simak review lengkapnya setelah ini. Pertama hal yang gue suka adalah di sini budaya timur yang sangat kental sekali mamanya gitu kan. Kayak gue suka di film ini bener-bener budaya orang timurnya tuh kayak bener-bener ditonjolin lah gitu loh. Mulai dari dance-nya, terus juga koreografi musik, pemilihan background itu kayak sangat menggambarkan orang timur gitu loh. Dan lagunya itu menurut gue kayak apa ya, kayak ciri khas orang timur banget. Dan overall gue suka gitu loh. Karena di sisi lain gue suka dari film ini, kenapa dia ngangkat budaya timur adalah dia berusaha untuk mematahkan stereotip bahwa orang timur itu ya ganas dan bengis gitu loh. Tapi di film ini di setup sedemikian di setup sedemikian mungkin, jadi kayak stereotip kita jadi bisa berubah gitu. Terus yang kedua, kita bahas karakter utamanya, itu karakter kakak yang top Marco Top sebagai bapak ya guys ya. Kita suka banget di film ini, si kakaknya ini bener-bener dewasa banget ngadepin kelakuan anaknya yang masih remaja. Itu bisa dibilang dia ngadepin kelakuan anaknya tuh cukup tenang ya di film ini ya. Yang mana karakter anaknya itu jujur agak pick me di film ini gitu kan. Tapi gue suka gimana cara film ini ngebangun kayak, wah ini sosok bapak yang siap pasang badan paling depan nih buat anaknya gitu loh. Yang selanjutnya adalah kita ngomongin jokes lagi ya kan, masih berhubungan dengan jokes Indonesia Timur ya, jokes Timur yang masuk banget di gue jujur ya. Berhubung gue juga orang Timur, beberapa lontaran jokes yang dilemparkan itu gue rasa cukup relate dan gue paham gitu loh. Mungkin kenapa gue suka sama jokes orang timur ini karena gue sendiri ngerti kan sama bahasanya mereka gitu loh. Jadi apa teknik penyampaian mereka juga menurut gue nggak terlalu sulit untuk dipahami. Ini menurut gue pribadi ya. Nah terus yang selanjutnya adalah, dari tadi kita udah bahas komedinya ya kan, kita singgung sedikit di bagian yang bikin mewek-mewek pak ya kan. Di film ini kita dibikin nangis sama perlakuan kasih sayang antara kakak bos dan anaknya pak, beneran. Jujur ya, film ini bakal bikin lo nangis karena di momen-momen tertentu tuh ada di mana momen kita diliatin bahwa si kakak bosnya ini sayang banget sama anaknya. Dan itu jujur bagi kita gitu kan, kita bakal ngerasa kayak wah ternyata kalau keluarga tuh bakal will do anything for anaknya gitu. Dan kayak di film ini gue bisa lihat bagaimana kakak bos yang bisa berdamai dengan dirinya. Ini lagi-lagi yang gue bahas karakter kakak bos itu sendiri, karena gue suka banget sama karakter kakak bos. Dia berusaha untuk transisi dari karakter yang sangar ya kan, bodyguard, lalu tiba-tiba jadi karakter yang mau jadi penyanyi gitu kan. Jadi lebih apa ya, maksudnya itu sangat berseberangan banget gitu loh. Dan di film ini tuh kita berhasil dibuat untuk ngikutin alurnya tuh dengan baik gitu. Jadi kita nggak bosen, kita juga sangat seneng dari mana transisi kakak bosnya yang bukan cuman sih kayak sebagai bodyguard profesional lalu tiba-tiba dia jadi penyanyi. Itu kita benar-benar ngerasain apa ya, kedekatan emosionalnya bahwa memang si kakak bos ini punya rasa sayang yang begitu besar gitu. Terus balik lagi ke jokesnya, menurut gue di sini jokesnya tuh nggak too much ya. Kalau di film beberapa film lain ya kan ada beberapa film yang trying so hard untuk melontarin jokes. Tapi kalau di film ini menurut gua pengaturan jokesnya tuh apa ya, setupnya tuh rapi gitu. Jadi kayak ada momen dimana kita ngerasain sedih, ada momen dimana kita ngerasain momen lucu. Kan lu tahu kan ada beberapa film yang seharusnya momen itu serius tapi dipaksa dibikin jokes. Tapi kalau di film ini tuh kayak momennya pas aja gitu loh. Memang dia tahu timingnya di mana saatnya buat ngelucu, di mana saatnya buat serius gitu. Lalu selanjutnya ini kalau misalkan ngomongin dari plot dan karakter, menurut gua ya udah oke lah. Nah sekarang gue pengen bahas tentang koreografi musiknya. Ini bagus banget sih, bener-bener kayak kalau gue bisa bilang salah satu hal yang paling bisa diunggulkan di film ini adalah koreografi musiknya. Jadi memang ada beberapa scene di situ menampilkan bahwa si kakak bosnya ini sama beberapa orang timur tuh menari dan bernyanyi, dan itu menurut gua dari finishingnya tuh bagus banget.
dapat banget feelnya. Jadi kayak kita sebagai penonton tuh jadi ngeliatnya tuh keren, nggak cringe. Yang mana kakak bos ini yang tadinya penyanyi, bukan penyanyi terus dibikin jadi penyanyi tuh kayak keren aja gitu loh. Dari film ini gue belajar juga ya, tiap orang pasti punya bakat sih sebenarnya gitu. Nah, dari tadi kita udah ngebahas hal-hal yang gue suka. Nextnya gue mau ngebahas hal yang gue nggak suka sih. Bukan nggak suka sih, lebih ke cukup disayangkan aja gitu kan. Tadi sebenarnya gue sempat singgung di awal kalau misalkan untuk jokes timurnya ini di gue masukkan, tapi menurut gue nggak semua orang tuh bisa ngerti bahasa orang timur gitu loh. Jadi memang ada beberapa orang yang nggak masuk aja jokes ya. Jadi makanya gue bilang kalau misalkan teknik jokes orang timur ini nggak bakal bisa cocok sama semua orang gitu loh. Dan menurut gue kalau lo bener-bener mau ketawa itu bener-bener harus yang ya setidaknya basic bahasa timur tuh lo paham lah gitu. Tapi kalau lo nggak paham, karena ya nggak bakal dapat aja jokesnya gitu, feelnya tuh nggak dapet. Dan gue selama kemarin nonton tuh lumayan rame lah hari pertama. Dan memang ada beberapa orang yang kayak di beberapa jokesnya tuh ada yang ngerasa itu lucu, ada yang ngerasa itu nggak lucu gitu loh. Makanya gue bilang mungkin harus lebih lebih kreatif lagi kali ya, atau gimana gue nggak ngerti. Memang kalau jokes timur ini agak plus minus lah buat bagi kebanyakan orang gitu. Terus selanjutnya adalah punchline-nya kurang pas. Dan ini kebanyakan gue bahas kurang-kurangnya di komedinya aja sih. Menurut gue beberapa penempatan di film ini jokesnya itu udah rapi, maksudnya nggak yang dar-der-dor banget kan, tapi untuk punchline-nya kayak yang mana udah tiba harusnya tuh kayak wah ini punchline-nya nih gitu kan. Tapi di film ini tuh kayak kok punchline-nya malah jadi nggak lucu ya gitu. Itu yang gue sayangin aja sih. Tapi itu nggak semuanya, di beberapa jokes aja. Jadi kayak gue ngerasa ini seriusan ngejokes lagi bercanda gitu kan, tapi kayak kok nggak lucu gitu. Terus yang terakhir ini masih berhubungan sama dialog. Adanya dialog yang aneh menurut gue. Hal ini yang bisa gue komentarin karena gue ngerasa ada beberapa dialog dalam jokesnya tuh kayak kenapa dari sekian banyak setup komedinya ya kan, kayak kok ini nggak lucu gitu loh. Maksud gue kenapa ada beberapa dialog ini gitu di film ini. Tapi itu cuman beberapa hal minus aja sih. Maksudnya kalau secara overall ya udah oke-oke aja menurut gue. Secara overall menurut gue film ini oke banget dengan beberapa jokes timurnya ya kan. Dan mungkin memang bagi beberapa orang gak cocok. Jadi kalau menurut gue film ini tuh lebih cocok sama orang-orang yang kayak, kan orang timur itu kan terkenal ngomongnya agak keras kan. Jadi kalau misalkan orang yang terbiasa dengan jokes yang ngomongnya lantang, menurut gue cocok-cocok aja nonton film ini gitu kan. Dan sebenarnya dari segi pemilihan bahasa menurut gue nggak yang terlalu awam banget lah gitu, karena penggunaan bahasa timurnya juga menurut gue harusnya masih bisa dimengerti kok gitu. Untuk rating gue kasih 7 dari 10 ya Smart Viewers ya. 7 tuh oke loh ya kan. Nah kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Serta jangan lupa untuk follow sosial media di TikTok dan Instagram yang Movie Freak di moviefreak.review. Dan jangan lupa untuk follow sosial media gue Zulfikar2402. Bye bye Smart Viewers.